Lailatul Qadar. Di Ramadan nanti ada Lailatul Qadar di Asrul Awakhir, di 10 terakhir. Mafhumu Lailatul Qadri lughatan wa syar'a. Konsep Lailatul Qadar, pengertian Lailatul Qadar baik ya, secara bahasa dan secara istilah agama. Lailatul Qadri lughatan hiya ismun murakkabun min kalimatain. Lailatul Qadar ini nama yang tersusun dua kata. Pertama Lailah wa al-Qadr. Wal Lailah maknanya malam, hiyal waktu minal yaumil ladzi yabda'u ma'a ghurubi syams wa yantahi ma'a syuruqiha aw tulu'iha. Malam adalah waktu dari hari ya, yang dimulai bersama terbenamnya matahari dan berakhir bersama syuruknya dan timbulnya matahari. Ya, malam. Wa ammal qadru bitaskinid dal, dengan sukun dal, al qadru balahu ma'ani iddah, beberapa makna, punya beberapa makna. Antara lain maknanya al-miqdar. Ya. Al-miqdar. Qadr yakni miqdar, ukuran. Wal makanul ijtima'iyah, status sosial, kedudukan sosial. Ya. Mana yang kedua? Mana yang ketiga? Wasya'an. Ya, sya'an itu ya satu urusan tertentu. Ya, sya'an. Wan nasib. Ya, yang ketiga, yang keempat maknanya nasib, bagian. Yani qadrak nasibak, qadrak nasib, yani bagianmu. Wasyaraf, kemuliaan. Qadrak maknanya juga kemuliaan. Wal azamah, dan keagungan. Wal hurma, kehormatan. Wal wiqar, dan wibawa. Ya. Itu makna yang digunakan oleh orang Arab tentang makna qadr. Ya. Miqdar itu ukuran. Kam qadruha, katanya, berapa banyak. Ya, itu namanya miqdar. Qadruka fil bainan nas, itu artinya kedudukan kamu di tengah masyarakat. Ya, hadza qadrak, ini urusanmu, sya'an, qadr juga urusan. Hada qadrak, ini sama dengan hada nasibuk, ini bagianmu. Ya. Qadruka azim, itu syarfuka azim, boleh, kemuliaanmu. Azama, ya. Dan juga wiqar. Wiqar ini harga diri, itu wiqar ya. Wiqar itu punya harga diri, punya kehormatan. Wa bidzalika qad yakunu qad tabayyana al-ma'na al-lughawi li Lailatul Qadar. Dengan begitu kita tahu, punya bayangan makna qadr itu apa secara bahasa. Amma Lailatul Qadri istilahan, adapun Lailatul Qadri menurut istilah, fa inda ahli ilmi yutlaq ala lailatin minal layali Ramadan. Ya. Al-witra fil ashril awakhir. Ya. Adapun secara istilahi, menurut ahli ilmu, kata Lailatul Qadri ini disebut untuk satu malam dari malam-malam Ramadan yang witir. Yutlaq ala lailatin min layali Ramadan al-witri fil ashril awakhir. Lailatul Qadri ini adalah malam dari malam Ramadan yang ganjil di dalam 10 terakhir.
Ya, itu istilah sudah begitu. Nyari Lailatul Qadar itu di hari di malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fil ma'na al-maqsud bihi al-qadr, ya, alladzi irtabatat bihi tasmiyatu tilkal lailah min haitsul lughah. Fal ma'na al-istilahi la yakhruj 'anil ma'na al-lughawi alladhi min ajlihi wudi'al ismu. Ulama fikih berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud, ya, tentang qadarnya itu, ya, tentang qadar yang berkaitan dengan penamaan malam. Lailatul Qadar sudah istilahnya. Apa makna qadarnya itu? Itu ulama fikih berbeda pendapat, ya, min haitsul lughah, dari segi bahasa. Ya. Artinya perbedaan pendapat ulama fikih itu disebabkan dari segi bahasanya memang maknanya banyak. Ya. Maka fal ma'nal istilahi la yakhruj 'anil ma'na lughawi. Maka makna istilah tidak keluar dari makna lughawinya. Ya, ketika ulama fikih menetapkan makna istilahnya berbeda-beda, itu karena perbedaan makna lughawinya. Gitu. Faqala fariqun, satu golongan berkata, faqala fariqun minhum, satu golongan dari mereka berkata, inna ma'nal qadri huna asyarafu wal makana. Satu golongan mengatakan makna qadr itu di sini artinya Lailatul Qadar, ya, itu makna yang malam yang syaraf, Lailatul syaraf, ya, Lailatul makana, malam yang punya kedudukan. Fayaqulu masalan, maka misalnya berkata, fulanun dzu qadrin, si anu yang punyai kedudukan. Au fulanun dzu qadrin azim, si fulan mempunyai kedudukan yang agung. Idza aradu an yaqulu innahu dzu makanatin 'aliyatin aw marmuqatin aw dzu syarafin wa manjilatin. Jika yang mereka maksud, ya, yang mereka katakan itu bahwa si fulan itu mempunyai kedudukan tinggi atau marmuk itu terhormat, atau dusyaraf mempunyai kemuliaan, wa manjilah dan mempunyai kedudukan. Jadi orang Arab memang mengatakan fulanun dzu qadrin, itu maknanya si fulan punya kedudukan tinggi. Wa alaihi takunu Lailatul Qadri sumiyat bihadzal ism ta'ziman laha wa tasyrifan kaunal Qur'anil Karim qad nuzila fiha. Dan ya, atas makna tadi itu, makna syaraf, makna makana itu, Lailatul Qadar dinamakan dengan nama itu karena mengagungkan, ya, kepada malam itu, memuliakan adanya Quran diturunkan di malam itu. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi malam diturunkan Al-Quran itu maka disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia karena diturunkan Al-Quran. Au qad yakunul makna bisababi ma yatanazzalu fi hadhihi lailah min rahmatin wa barakatin wa maghfiratin. Atau makna itu, ya, disebabkan rahmat, barakah, ampunan yang yatanazzal, yang terus-menerus turun, ya, di malam-malam itu, ya, di malam itu. Rahmat, maghfirah, barakah. Itu. Dengan sebab itu maka jadi mulia karena malam-malam itu Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah, Allah turunkan maghfirah. Maka disebab itu menjadi mulia. Au qila lima yahdusu fiha min tanazzuli al malaikati, atau dan dikatakan malam itu mulia karena di dalam malam itu turun malaikat. Wa qila innal ladzi yuhyiha yusbih dza qadrin wa sya'nin wa makanah. Dikatakan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ia menjadi orang yang memiliki kedudukan, ya. Itu satu golongan, ya. Itu
Saya tidak menyebut faqala fariqun. Apabila aw itu udah menunjukkan beberapa orang yang berpendapat. Wa qala fariqun akhar innal ma'na lughawi li kalimatil qadri huwa tadyiq wa alaihi fatakunu lailatul qadri qad sumiyat bihadzal ism li'annaha ukhfiyat 'anil nas aw li'annal arda tadiqu bil malaikati likasratihim waqtaha. Ada sebagian lain mengatakan bahwa makna lughawi bagi kalimat qadr itu tadyiq. Ada lagi makna lughawi. Ya, tadi kan kita sudah sebutkan makna lughawi itu ada nasib, ada syarab, ada makanan ijtimaiyah. Ada lagi makna lughawi itu tadyiq. Apa tadyiq itu? Menjadi sempit. Dari dhaqa yadiku. Ya. Tapi itu dayyaqa yudayyiqu tadyiqan. Menjadi sempit. Wa alaihi fatakunu lailatul qadri qad sumiyat bihadzal ism. Dengan makna tadyiq inilah Lailatul Qadar dinamakan dengan nama itu. Kenapa? Karena malam itu ukhfiyat anin nas. Malam itu disembunyikan dari orang-orang, nggak ada yang tahu ya, kapan Lailatul Qadar itu. Itu sebab jadi susah, jadi sempit. Orang tidak tahu. Atau maksudnya sempit li'annal arda tadiqu. Bumi menjadi sempit bil malaikati dengan sebab malaikat likasratihim, karena banyaknya turun. Ya. Katakanlah malam yang bejibun lah, begitu katakan. Malam yang bejibun malaikat, itu maknanya tadyiq. Wa qala fariqun salis. Ada golongan yang ketiga. Innaha sumiyat bihadzal ismi li'annal malaikata taktubu bihal arzaq wal ajal ya wa ghairaha mimma yaqau fi dzalikal am. Ada lagi nih golongan lain ulama berpendapat dinamakan Lailatul Qadar ya, malam yang agung karena malaikat menulis di malam itu rezeki-rezeki, ajal-ajal dan lain-lain yang akan terjadi di tahun itu. Nah, makanya orang-orang sufi itu tetap menghidupkan malam nisfu Sa'ban tuh. Ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Karena nisfu Sa'ban itu kan buku terakhir, dah tutup. Buka buku baru. Ngisinya di Ramadan itu. Ya, kalau dapat Lailatul Qadar, ya itu penuh dah 1 tahun itu. Ya. Ditulis rezekinya, ajalnya dan lain sebagainya, ditulis di situ. Ya, rezeki apa saja, yang terjadi apa saja. Ya. Fal qadru indahum maftuh haddal. Mana? Maka fal qadaru ini qadar indahum maftuh haddal, maftuh huddal. Ada yang mengatakan bukan Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadari. Nah, dalam qiraat memang ada begitu. Ya, dalam qiraat ada yang membaca Lailatul Qadri, ada yang membaca Lailatul Qadari. Wa huwa al-ma'na al-mulasiq li ma'na al-qada. Ya. Nah, makna yang dibaca Qadari ini makna yang dekat dengan makna qada. Wastanadu 'alal ayatil qur'aniyah fi suratid dukhan allati taqulu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mudhirin idh yaqulu ta'ala fil ayati taliyalaha fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, mereka menyandarkan kepada ayat Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan. Allah yang surah itu berkata, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya saya telah memberikan peringatan sebelumnya tuh. Maka ketika Allah berfirman dalam ayat berikutnya apa? Fiha, di malam itu yang barakah itu yufraqu kullu amrin hakim. Yufraqu maksudnya
ditulis secara terpisah-pisah. Ya. Semua perkara yang telah diputuskan. Ya. Waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yuktabu fi ummil kitab fi lailatul qadr ma huwa kainun fis sanah minal khairi wasyarri wal arzaq wal ajal hatta al hujjaj yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan wa qala qariban min qail Ibnu Abbas ba'du a'immati salaf kal Hasanil Basri wa Mujahid wa ghairihima. Ya, Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ditulis di induk catatan itu, ya, di malam Lailatul Qadar apa yang terjadi di tahun tersebut, di tahun itu, ya, di tahun, artinya Sa'ban itu kan permulaan, sampai Sa'ban lagi ditulis tahun itu, ya, daripada kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, hatta orang-orang yang haji, si pulan haji, ya. Wa qala qariban min qaili, dan telah berkata juga yang hampir perkataannya sama dengan Sayyidina Imam Ibn Abbas, sebagian imam-imam salaf seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Mujahid ahli tafsir pertama, dan wa ghairihima dan lain-lain. Ya, artinya tidak, Imam Mujahid ini kan orang yang termasuk mufassir yang pertama, ya, dari para tabi'in. Dia menafsirkan Lailatul Qadar itu dibacanya Lailatul Qadar. Itu di mana qadar itu ditentukan, ditakdirkan. Ya. Yufraqu kullu amrin hakim. Itu. Itu dari segi makna. Hal Lailatul Qadri sabitatun fi kulli sanawat? Ada pertanyaan, apakah Lailatul Qadar itu memang ada di setiap tahunnya? Wa hadzal amru fihi qaulan, ya, dan perkara ini mempunyai dua pendapat. Al awwalu yaqulu innaha sabitah. Pendapat pertama mengatakan ya memang ada setiap tahun. Aila ta'ti illa fi lailatin wahidah, ya, yaitu datang hanya satu malam. Wal qaulu tsani annaha mutanaqqilah tataghayyaru fi kulli sanatin anis sanawati sabiqah wa tafsilul qaulaini fi ma ya'ti. Yang pendapat gue mengatakan enggak, ya, enggak sabit di di setiap tahun, tidak, bahkan dia berpindah-pindah, ya, berubah di setiap tahun dari tahun-tahun yang dulu. Tahun ini enggak, tahun nanti ada, tahun ini enggak, tahun nanti ada. Tafsilannya begini. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, wa huwa qaul Ibnu Abbas. Wa qad warada anhu qaulain. Ya. Wa qad warada anhu qaulan. Ini kenapa ada iya tuh? Ya, pendapat pertama ini itu perkataan, ya, Sayyidina Abbas. Nah, dan telah datang dari Sayyidina Ibn Abbas itu dua pendapat. Al-awwal annahu warada anhu annahu qala innaha fi sabi'atin, ya, tamdi aw fi sabi'atin tabqa. Wa yani kalamuhu annaha imma an takuna fi lailati sabi' wal 20 wa imma an takuna fi lailati tsani wal 20 aw tsalis wal 20 bihasbi iktimali syahr aw nuqsanihi. Nah, pendapat yang pertama ini, ya, datang dari Imam Ibn Abbas. Beliau berkata bahwa Lailatul Qadar itu, ya, di 7 yang telah lalu dan di 7 yang baki, yang menyisakan. Ya, ini maksudnya apa? Imma ada di malam ke-27. Itu. Ini adalah sabi'ah tamba ini. Ya. Ada maksudnya sabi'ah tabqa, yaitu malam ke-22 atau 23. Sisanya kan 7. Itu tergantung kesempurnaan dan tidak sempurnanya bulan itu. Wa amal qaulu tsani fa huwa al-masyhur anhu wa huwa annahu qala innaha lailatus sabi'i wal 20. Adapun pendapat yang kedua yang juga bersandarnya dari Imam Ibn Abbas, yang mana sabit setiap tahun, ya,
itu adalah di malam 27. Wa qad rawal Imam Ibnu Qudamah anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qad istadalla hadzal qaul min khilali kalimati suratil qadr fa inna kalimatu hiya allati ta'udu ala lailatul qadr tartibuha fi surah huwa sabi'u wal 20 ya. Wa adadu kalimati surah salasun wa kalimah wa qad akhadha bi hadzal ra'i a'immatul malikiyah kadzalik. Kenapa di 27? Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwasanya Imam Ibn Abbas menjadikan dalil atas perkataannya itu adalah melihat kepada apa? Kalimat-kalimat kata-kata surat Al-Qadr. Fa inna kalimat hiya yang kembali kepada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya ya. Nah, di kalimat hiya ini yang kembali ke Lailatul Qadar itu menurut urutan katanya itu 27 ya, hiya. Dan ada bilangan kalimat surahnya 30 ya. Salamun hiya hatta matla al-fajr 30. Hiyanya yang kembali Lailatul Qadar itu salah 27. Wa qad akhadha bi hadzal ra'i ini yang mengambil pendapat ini Imam Malikiyah. Wa aidan minal ulama'i man istadalla bi ra'yin akhar wa huwa anna lafdzal Lailatul Qadar qad warada fi suratil qadri thalatha marrat. Wa kadzalika adadu hurufi lafzati Lailatul Qadr huwa 9. Wa idza duriba raqam 9 bir raqam 3 yakunu natij 27. Wa hadza min latifi ma dhahaba ilaihi ahli tafsir. Ya. Dan juga ada dari ulama yang menjadikan dalil dengan pendapat lain, yaitu bahwasanya kalimat Lailatul Qadar itu ada di suratul Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri 3. Ya. Nah, bilangan huruf 8 Lailatul Qadar itu 9. Ya. Jika dikalihkan angka 9 dengan angka 3 hasilnya 27. Ini adalah tafsiran yang halus gitu. Karena sebetulnya begini, udah ada dalil hadis diganjil dan Nabi juga menyebut 27. Lalu diperkaya ya dengan dalil-dalil ya, yang bersifat apa istilahnya itu? Ya, menghitung hurufnya, menghitung kalimatnya dan lain sebagainya. Ternyata 27. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hadis as-sahih inni ra'aitu lailatal qadri summa unsituha faltamisuha fil ashril awakhir fil witir wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Ya. Ada hadis Nabi mengatakan aku melihat Lailatul Qadar. Kemudian Allah membuat aku lupa. Artinya malam apa itunya lupa. Maka carilah di 10 terakhir. Di witir-witir itu. Sesungguhnya aku melihat bahwa aku sujud ya, di air dan lumpur ya, sejak pagi. Fahadal hadis yadullu ala annaha mutanaqilah fi layalil witri minal ashril awakhir. Ya. Nah, pendapat ini Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam witir itu dari 10 terakhir itu. Ya. Wa qad warada iddatu ahadits sahihah taqulu innaha fi ayamin mukhtalifah. Ada hadis yang sahih mengatakan itu di hari yang berbeda. Fal hadisul awal yarwihi Abu Sa'id al-Khudri fi sahihi al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fil asril awsati min Ramadan fa'taqafa aman hatta idza kana lailata 21
wa hiya lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi. Qala man kana takafa ma'i falya'takifil asyral awakhir wa qad uritu hadhihi al-laila thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil asril awakhir wal tamisuha fi kulli witrin fama qaratis sama'u tilka laila wa kana al masjidu ala arishin fa waqafa al masjidu fa basar ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wa tin min subhi 21. Ini satu hadis ya, bahwasanya Rasulullah itikaf di 10 pertengahan Ramadan. Ya, maka itikaf setahun, sehingga apabila Lailah malam ke-21, yaitu yang mana malam Nabi keluar dari pagi tuh, ya, pergi itikafnya tuh, dan berkata, barang siapa yang itikaf bersamaku maka beritikaflah di 10 terakhir. Aku diperlihatkan malam itu, kemudian aku dibuatnya lupa, dan aku melihat diriku sujud di air dan lumpur dari pagi. Maka carilah di 10 terakhir, carilah di setiap ganjil, kata Nabi. Maka cirinya, maka hujan turun pada malam itu, dan masjid ala arishin, di atas arish, ya. Kemudian kedua mata Nabi melihat, ya, maka masjid itu di atas arish, di atas ketinggian, maka masjid itu diam, Nabi melihatnya. Lalu kedua mata Nabi, ya, melihat bahwa di atas keningnya ada, ya, ada bekas air dan bekas tanah dari pagi 21. Wa fi hadisin akhar sahih wa fi sahih Muslim yarwi sahabi Abdullah ibn Unais fa yaqulu fi ma yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritu lailatal qadr summa unsituha. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dibuatnya lupa. Wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tin. Dan aku melihat diriku paginya sujud di air dan lumpur. Qala pamutirna lailata salasin wa ishrin. Maka diturunkan hujan di malam 23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa. Ya. Maka salatlah Rasulullah bersama kita lalu pergi. Wa inna atharal ma'i watin ala jabati adat wa anfihi, ada tanda air dan lumpur di keningnya dan di hidungnya. Ya. Ini dari Sa'id Al-Khudri, ya. Sa'id Al-Khudri. Tadi bukan pabasartu itu tadi. Ini hadis Sa'id Al-Khudri, pabasartu ainai Rasul. Aku melihat dua mata Rasulullah, di atas jabahnya ada asar. Ya. Ya, di sini nih ada asar air dan lumpur. Istilah sufi. Ya, kalau istilah syar'i sudah jelas dua pendapat itu. Ya, ada yang mengatakan 27 saja, di samping ada hadis Nabi 27, dan ya, dia menghitung, membuat dalil bahwa kalimat hiya itu ke-27, dan Lailatul Qadar juga 3 kali disebut, 999 kali 3 kali itu menunjukkan 27 juga. Adapun yang kedua itu ada hadis-hadis yang menunjukkan itu di setiap malam-malam ganjil berpindah-pindah. Mungkin tahun ini di 21, tahun depan di 23, tahun depan. Ya, tidak sabit di setiap tahun di hari di malam yang sama. Istilah sufi, menurut istilah orang sufi, ya, inda ahlil qulub minal arifin, menurut ahlil qulub dan ahli arifin, annal awqat kullaha indahum lailatul qadr, bahwa waktu semuanya menurut mereka itu adalah malam qadar. Wal amakin indahum kulluha arafat, bahkan tempat bagi mereka adalah Arafah. Wal ayam kulluha jumu'at,
Bahkan hari bagi mereka semua Jum'ah. Li'anna al-maqsuda min ta'zimi zamani wal makan huwa bi'tibari ma yaqa'u fihi min at-taqrib wal kashfi wal 'iyan. Maksudnya waktu dan tempat itu menjadi ta'zim, menjadi agung, ya. Allah menganggap agung waktu dan tempat manapun itu. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi takrib, ya. Allah dekatkan makhluk. Kasyaf, Allah kasyafkan makhluk. Iyan, Allah buat mata hati, ya, matanya, mata orang itu melihat Allah. Wal awqat wal amakin indal arifin kulluha sawa fi hadzal makna. Bagi orang arif, ya, waktu kapanpun, tempat dimanapun sama saja dalam makna, ya, agungnya. Kama qala syairuhum, seperti syairnya mengatakan, laula syuhudu jamalikum fi dzati ma kuntu arda sa'atan bihayati. Kalau tidak menyaksikan keindahan engkau wahai Allah itu di dalam diriku, satu saat pun saya tidak nyaman dalam hidupku. Tidak nyaman dengan hidupku. Karena menyaksikan keindahan Allah terus itu nyaman. Kenapa orang bahagia? Kenapa orang ridha, puas? Karena setiap saat dia melihat jamal Allah. Kita mengira bahwa keindahan Allah, Allah memberi rezeki. Keindahan Allah, Allah memberikan kita kesuksesan. Ya, padahal ketika Allah bikin kita gagal, bikin kita sakit, ada anugerah di belakang itu. Jadi orang yang selalu menyaksikan jamal Allah, maka dengan hidupnya dia selalu ridha terus, nerima terus, puas terus. Nah, bagaimana bagi orang arifin? Ada waktu yang berbeda. Ma lailatul qadril mu'azzam sya'nuha illa idza amarat bikum awqati. Ya, seolah-olah Allah ini berkata, tidaklah malam yang diagungkan itu keadaannya, melainkan jika waktu-waktuku itu subur penuh dengan engkau. Kalau hari-hari waktu-waktuku itu bersama Allah, yakni amarat awqati bisababillah, bikum, kum itu maksudnya ke Allah. Sama dengan tadi laula syuhudu jamalikum. Innal muhibba idza tamakkana fil hawa wal hubbu lam yahtaj ila miqatin. Allah. Pencinta jika mantap dalam cintanya, dan cinta berarti cintanya itu tadi kan pencinta, jika sudah mantap di dalam cinta dan cinta itu sudah tidak perlu lagi waktu dan tempat. Miqat ini kan ada miqat zaman, ada miqat makan. Tidak perlu tempat dan waktu. Ya. Ada seorang kekasih yang selalu bersama, ya. Ada waktu tempat yang enggak enak. Enggak. Biar di comberan bau, kalau amat demenan mah anteng baik. Biar di malam gelap banyak nyamuk, ora kerasa. Biar duduk di tempat basah, ya, sampai senep, jon-jon baik. Ya, maka jika orang sudah menyaksikan keindahan Allah dan waktu-waktunya penuh bersama Allah, maka itu malam yang agung namanya. Karena yang agung itu bukan orangnya, tapi bukan malamnya, orangnya. Seperti sama Ramadhanu katanya.
puasa bulan Ramadan, yang puasa bukan bulan, yang puasa orang di bulan Ramadan. Qoma lailuhu, salat malamnya, yang salat bukan malam, orang yang ada di malam itu. Begitu juga Lailatul Qadar, malam yang agung lah, malam sama baik. Ya, malamnya sama, di masjidnya sama, tapi orang yang di dalamnya ada yang tidak syuhud, ada yang syuhud. Lailatul Qadar itu untuk siapa tuh? Untuk orang yang syuhud. Lah kan orang meskipun ganjil dia duduk di masjid bareng-bareng kan yang dapat satu. Lah kalau emang malamnya yang agung, semua dapat di malam itu. Itu. Cuman kapan ditentukannya itu tidak tahu. Sebetulnya ini memerintahkan agar jangan di 27 doang, jangan di 21 doang, jangan di 22, dan karena ada yang mengatakan 22 23 itu ngikut 7 yang terakhir. Kalau di 27 itu yang disisain 2 tuh dan 3, 27 awal. Begitu. Atau ganjil-ganjil. Jadi kalau ganjil, wah di masjid, kalau genap di mall. Misalnya begitu. Kan begitu orang pengertiannya. Wah ganjil nih, masjid. Ke mall, besok genap. Gitu. Ya, pas 23 di masjid lagi. Ya. 24 di laut. Ya. 25 di masjid lagi, 26 di puncak. Itu. 27 di masjid. Pas 28 ada kemutan kemana? Serinduk. Ya. Bukan begitu. Ya. Itu dia kira malam, cuman Nabi menyuruh untuk di hari ganjil karena Nabi diperlihatkannya di situ. Gitu. Maka cari, kenapa? Karena setiap orang berbeda. Gitu. Wa qala akhar wa kullu layali lailatul qadri in bada kama kullu ayyamil liqa yaumu jum'ati wa sa'yun lahu hajjun bihi kullu waqfatin ala babihi qad adalat alfu waqfatin. Setiap malam itu malam qadar. Jika nampak, jika tahu, kalau enggak nampak ya. Sebagaimana juga setiap hari bertemu itu hari Jumat. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, di mana hari Jumat orang Islam tuh berkumpul semua, dan itu pertemuan rahmat dan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam Jumat itu turun malaikat banyak banget. Ya, maka disuruh berselawat. Ya, hari Jumat ada waktu yang dikabulkan oleh Allah. Ya, maka kapan dikabulkannya nggak dikasih tahu. Pokoknya hari Jumat aja. Makanya ada orang yang membaca salawat dari pagi Jumat tuh sampai dari Kemis sore tuh. Ya, Kemis sore udah malam Jumat sampai paginya itu, karena nggak tahu apakah Jumatnya itu malam apa siang. Ya, di samping Jumat ada khutbah, dan di antara khutbah juga itu adalah waktu yang dibuka pintu mustajabah itu. Ya. Dan sa'yun lahu hajjun bihi kullu waqfatin. Jadi setiap waqfah ya, dia sa'i dan dia haji. Ala babillah itu sama dengan 1000 waqfah, sama dengan 1000 kali waqfah, artinya wukuf ya. Wa qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, nahnu walhamdulillah awqatuna kulluha lailatul qadar. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kami alhamdulillah waktu kami semuanya Lailatul Qadar, li anna ibadatahum kullaha qalbiyah. Karena ibadah mereka para aulia itu semuanya ibadah qalbiyah.
baina fikratin wa i'tibarin. Artinya ini kita menganggap jangan ibadah qalbiyah hatinya doang, bukan. Ketika melakukan ibadah, ketika melakukan ibadahnya, hatinya, pikirannya, hatinya antara fikrah dan i'tibar. Antara terus berpikir kepada Allah dan ya, mengambil pelajaran, hikmah, wa syuhudin wa istibsar. Menyaksikan Allah dan juga istibsar, terbuka mata hatinya melihat kehidupan ini, itu juga Allah. Wa fikratu sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Makanya ada hadis, berpikir 1 jam itu lebih afdal daripada ibadah sunnah 70 kali. 70 tahun, ibadah 70 tahun, maaf. Ya, orang berpikir 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Lailatul Qadar itu juga 80 tahun. Ya, Lailatul Qadar itu 80 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, itu kan 80 tahun. Nah, jika orang selalu hidupnya penuh dengan berpikir nih bukannya ngehayal, berpikir itu. Berpikir ini kan memikirkan hal yang ada dan hakiki. Makanya secara umum orang lagi usaha, berpikir pengen kaya, itu berpikir. Tapi kalau orang lagi tidur ngorok pengen kaya, itu ngelamun. Nah, khayal. Duduk aja, yang enak. Ya. Gua punya gaji sebulan 1 miliar, misalnya gitu. Ya, keuntungan gua 1 bulan ini 2 miliar dah. Gitu. Tapi duduk aja, nggak kerja, nggak apa, itu ngahayal. Ya, kerja kalau cuma dagang es di meja di pinggir jalan, emang wah, untungnya 2 miliar sebulan, itu ngahayal lagi baik. Gitu. Ya, jadi yang real dan hakiki. Nah, kalau orang sufi tidak ada yang hakiki kecuali Allah. Maka berpikir tentang selain Allah itu menghayal. Makanya orang memahami ilmu itu sebetulnya zon, gitu. Karena apa yang dicapai oleh akal itu zon. Ya, sangka. Akal itu sangka aja. Yang hakiki, yang yakin itu batin. Itu. Kama fil asar, sebagaimana asar, bal fikratul iyan tazidu ala dzalik. Bahkan berpikir yang dia melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri itu lebih dari itu. Bagaimana? Itu berpikir. Bagaimana kalau orang syuhudul iyan? Artinya melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Matanya kalau ngelihat orang, dia ngelihat Allah. Maka orang sufi suka bilang begini, syahadal malakut, katanya dia menyaksikan malakut. Apa maksudnya menyaksikan malakut? Kita ini kan ciptaan, disebut infial, itu ciptaan. Infial itu hasil kerja, karya, perbuatan. Nah, kita ini yang bikin siapa? Allah. Berarti di apa yang terjadi pada kita itu ada af'alnya, yaitu Allah. Kayak orang nih tukang bikin pintu, tiap hari itu ngerjain jadi pintu. Ini namanya ciptaan, kan ada yang ngerjain. Nah, manusia ini setiap hari, setiap saat, ya kan, terus wujud, ada, berbuat, itu kan ada fi'ilnya. Nah, fi'ilnya itu malakut, ciptaannya muluk. Jadi orang yang menyaksikan malakut, dia ngelihat fi'il Allah. Jadi meskipun itu ada orang namanya berbuat yang menyakiti kita, itu fi'il Allah. Imma ujian, imma balasan. Nah, orang yang tidak bersih hatinya mesti nyalahkan orang. Emang dia mah jahat, emang dia mah sombong, emang dia mah lupa. Itu urusan Allah menakdirkan kepada orang tersebut.
Kalau kita lihat emang orang itu buruk, kita doain. Kan buruk dan jeleknya kan nanti nimbangnya syariah. Bukan karena dia tidak cocok dengan dia itu buruk, tidak. Lihat syariatnya betul tidak, hakikatnya betul tidak, adabnya betul tidak. Ya, karena adab itu mungkin adab ada tempat, ada waktunya itu adab, nggak sama. Nah itu. Nah orang yang menyaksikan Allah dengan mata kepala sendiri maksudnya ya, bahwa dia melihat malakutnya, bukan melihat muluknya. Dia tidak ya. Itu ya, itu yang apa ya? Secara jujur, saya sejak mengkaji tasawuf dan Allah beri paham itu dan ada ya, pendidikan itu di tasawuf untuk melihat malakut. Ini bukan dengan pikiran, dengan hati. Minimal kita nerima apa katakanlah itu teori, katakan itu kan teori hakikat ya. Bagi kita yang belum mengamalkan teori, paling kurang kita terima bahwa kita belajar untuk syuhud. Ketika menghadapi infial, menghadapi makhluk, coba pikiran kita pergi ke malakut. Ya, pergi ke malakut. Ya, kalau tidak, maka manusia itu akan selalu bermusuhan. Kenapa kita sering dengar para wali itu biar orang berbuat jahat apa dia tidak menganggapnya jahat dan tidak membalasnya. Kita memahaminya karena dia wali kuat, ya, atau dia mah nggak ngebalas, tapi nanti Allahnya hanya ngebalas. Loh, Allah apalagi? Itu makhluknya. Ini orang salah memahaminya. Ya, ya. Allah kalau mau ngebalas orang kafir itu dipijet-pijetin udah, ya. Tapi tidak. Itu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha. Orang Nabi mengatakan orang jika taubat, ya, apapun dosanya Allah ampunkan. Itu. Dan para wali itu kenapa dia tidak sakit dan tidak membalas? Karena dia melihat yang berbuatnya Allah. Nabi di Taif kan berdarah-darah tuh. Nah itu akhlak yang mesti kita tiru. Kalau punya akhlak Nabi, itu sifatnya begitu. Dia melihatnya malakut. Nah ini yang disebut fikratul iyan. Kalau orang berpikir saja tentang ibadah kebaikan, itu lebih baik sudah dari ibadah itu. Apalagi pikirannya fikratul iyan. Ya, makanya saya suka sekali ulama-ulama sufi berkata begini. Ya, kata mereka ini orang-orang yang memang luas ilmunya. Kalau enggak luas ilmunya atau orang sufi, orang yang bersih hatinya. Dia berkata begini, aku tidak khawatir kepada orang yang berpikir meskipun sesat. Ya, aku tidak khawatir kepada orang yang berpikir meskipun sesat. Karena kalau orang yang berpikir, ya, berarti orang yang cerdas. Dia akan tidak puas jika itu tidak hak, tidak benar. Maka dia akan melakukan mughamarah, akan melakukan apa? Pengelanaan, pengembaraan mencari kebenaran dengan akalnya yang cerdas. Coba kalau pisau itu cerdas, setiap yang datang selalu putus. Nah, otak yang cerdas itu setiap perkara, ya, selalu selesai dia dapatkan benar atau tidak. Jika tidak benar dia cari berpikir lagi, tebas lagi, wah ini terbuka lagi kan. Wah ini tidak benar, dia berpikir lagi tidak benar, meskipun dia melalui berbagai kesalahan, dia tidak berhenti.
sampai berhenti di kebenaran. Itu kalau cerdas, kalau berpikir. Ya. Maka mereka mengatakan, aku tidak khawatir kepada orang yang berpikir meskipun sesat, karena dia akan sampai kepada kebenaran. Yang khawatir adalah kepada orang yang kelihatannya ahli ibadah, tapi otaknya tidak berpikir. Itu akan seperti jerami yang mudah ditiup angin. Gampang kebakar, gampang terbang, gampang, gak punya pendirian. Angin ke sono, angin ke sini, ada api kebakar, ada. Itu ibadahnya gak berhenti, tapi otaknya tidak berpikir. Maka ada ulama mengatakan begini, ada ilmunya banyak, akalnya kecil. Ada ilmunya dikit, akalnya besar. Yang bagus ilmunya banyak, akalnya besar. Dan saya sering menyaksikan itu. Ada orang yang ilmunya kalau kita rasanya kita ketakerlah. Perasaan itu dia ilmunya sama saya. Kenapa? Luas banget pahamnya. Nah itu berarti akalnya besar. Artinya ilmunya sama, enggak banyak-banyak amat. Tapi kenapa kok dia lebih luas wawasannya, luas pahamnya? Itu akalnya. Akal itu maksudnya kuwatul idrak. Nah itu bergantung kepada kebersihan hati itu. Nah ini yang mendapat Lailatul Qadar nih. Kullu waqtin min habibi qadruhu ka'alfi hajatin. Setiap waktu dari kekasihku nilainya 1000 tahun. Tuh. Duduk bersama itu nilainya sama duduk 1000 tahun orang yang tidak punya kekasih. Wa qad yuqalu thawabu hadhihi ibadah kasbul hijab wa suhudu dzatil aqdas wa la yuqasu bimiqyas. Dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah orang yang mendapatkan pahala ibadahnya apa? Tersingkapnya hijab, menyaksikan zat Allah yang suci. Ini tidak ada ukurannya. Berapa? Ya. Berapa bulan? Itu masih sekedar menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebetulnya mah Lailatul Qadar itu serupa dengan bulan gitu kan. Nah, ditulis di Al-Qur'an ya syahr kan enggak, cuman disebut ka alfi syahr. Kalau kasyaf kudunya mah kasyaf kan dari tanggal 1 tuh udah suci, makannya kurang, minumnya kurang kan suci. Udah suci, lidahnya tidak pernah marah, tidak pernah gibah, tidak pernah menyakiti orang. Udah suci, ya, isi otaknya selalu penuh dengan ilmu pengetahuan, suci. Lama-lama tersingkap hijab itu dan menyaksikan zat yang maha suci. Yaqulu Syekh Abu Talib al-Maki qala ba'dul ulama kullu lailatin lil 'arif lailatul qadr. Setiap malam bagi orang arif itu malam qadar. Wa qulu Syekh Kamaluddin Al-Qashani lailatul qadri lailatun yakhtassu biha saliku bitajallin khasin ya'rifu bihi qadrahu wa rutbatahu binisbati ila mahbubihi. Wahia waktu ibtida'i wusuli salik ila ainil jam'i wa maqamil balighina fil ma'rifah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dikhususkan untuk seorang salik. Ini memang salik secara umum adalah orang yang bertarekat. Maksudnya orang bertarekat, orang yang hidupnya, ibadahnya, amalnya untuk Allah, bukan untuk mal, harta atau jah, kedudukan. Nah, orang yang berjalan untuk Allah mesti lapang, karena jalan kepada Allah itu lapang. Tetapi kalau orang yang berjalan, ya, yang berbuat untuk dunia sempit. Kalau sempit, berdesak-desak enggak? Nah, maka terjadinya permusuhan orang di dalam beragama karena tujuannya harta.
sempit. Itu gambaran ya. Kalau tidak tujuannya harta dan kedudukan, maka lapang hatinya. Nah, Lailatul Qadar itu khusus malam untuk seorang salik. Nih salik yang tadi tuh dianugerahkan, ditajalikan khusus, yang mana pada malam itu dia mengenal apa? Mengenal nilai dirinya, mengenal kedudukannya di samping Tuhannya tuh, di samping kekasihnya. Nah, ketika Lailatul Qadar dibuka oleh Allah, ya Allah, saya hamba aja. Ya. Itulah di tempat Ramadan, nggak makan, nggak minum, ya nggak tidur, qiyam apa semua, bikin dia semakin bersih dan merendah. Itulah waktu permulaan seorang salik sampai kepada inti bersama Allah. Dia merasakan bahwa semua dari Allah tuh. Orang yang merasakan bahwa wujudnya, sifatnya, fiilnya, dan semua ketentuan hidupnya itu adalah jelmaan sifat dan asma Allah, maka dia merasakan kebersamaan Allah tuh. Nah, seperti 10 bersama angka 1 1 1 1 1 10 1. Ya. Nah, orang wujudnya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, marifatnya, kedudukannya, hartanya, semua dia melihat itu adalah anugerah dari Allah satu. Jika dia ditajalikan oleh Allah untuk melihat ya bahwa dia fi ainil jama', itu namanya Lailatul Qadar, sampai ke makom yang mencapai makrifat. Wa yaqulu Syekh Abdul Karimil Jili qaddasallahu sirrahu, Lailatul Qadri al-baqiyatu 'alal haqiqati fi haqqil 'abdi hiya nafsuhu idza safat wa zakat. Kata Syekh Abdul Karim, Lailatul Qadar itu tetap kekal menurut hakikatnya pada hak hamba. Apa? Yaitu jiwanya ketika suci, itu Lailatul Qadar. Itu adalah makna hakikatnya tuh. Wa yaqulu Syekh Jamaluddin Al-Khalwati, Lailatul Qadri hiya Lailatul Wisal, malam pertemuan. Wa hiya khairun min alfi manazil wal maratib, itu lebih baik daripada 1000 kedudukan. Wa man kana wasilan ilaiha kana faniyan an nafsi, orang yang telah mencapai kepada Lailatul Wisal itu dia pana an nafsihi bil kulliyah total. Dia panak dari dirinya, itu bukan dia kayak orang apa? Ada orang yang ghaibubah, apa ghaibubah itu ya? Orang yang nggak kenal dirinya tuh. Ditanya nama kamu siapa? Aduh, nama saya siapa ya? Saya dari mana ya? Itu katanya panak begitu, bukan? Ya. Artinya panian an nafsihi itu dia sudah bukan manusia materi. Bukan manusia tubuh, tapi manusia rohani. Karena materi ini, tubuh ini, fisik ini, tangan, kaki, mulut, mata, itu hijab bainallahi wa bainahu. Wa inda Syekhil Akbar hiyal insanul mutahaqqiqu bi insaniyatihi al-jami'ati lis-suwaril ilahiyyah wal haqa'iq kauniyah. Menurut Imam Ibnu Arabi, ya, Lailatul Wisal itu adalah Lailatul Wisal. Ya, Lailatul Wisal, Lailatul Qadar maksudnya. Adalah manusia yang meraih kemanusiaannya, yang menghimpun berbagai surah ketuhanan dan hakikat kauniyah. Itu teori insan kamil. Ya. Kalau hakikat kauniyah memang udah oke. Tapi dia melihat itu adalah ya tajalli Allah. Apa hakikat kauniyahnya? Ya. Dia punya mata untuk melihat, dia punya telinga untuk mendengar, dia punya tangan untuk melakukan sesuatu, menggapai sesuatu, kaki untuk berjalan. Sebenarnya itu adalah anugerah Allah dari sifat-sifatnya, itu kauniyahnya. Dan suar ilahiyahnya hatinya, imannya, akhlaknya, syukurnya, sabarnya, ridhonya, dan semua. Fa idzan anna lailatul qadri hiya maqamul lailati
juwani min asyratiha ru'yatu maqami min mustawa ru'ya. Kalau begitu Lailatul Qadar itu adalah satu makom malam yang juwani. Apa juwani itu? Jua itu di dalam satu malam yang penuh dengan makna yang batini, yang bersifat batin. Jawan itu daleman. Di mana merupakan syaratnya adalah melihat makom dari mustawa mimpi. Begini, kan jadi malam Lailatul Qadar itu seperti orang mimpi melihat sesuatu yang besok akan terjadi. Bagi yang tahu tentang ru'yah mimpi itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha bil hadis sahih awwalu ma budi abihi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya sadiqah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subuh. Dan yang pertama yang mula-mula terjadi pada Rasulullah daripada wahyu itu melihat yang shadiq. Nah, Lailatul Qadar itu seperti itu. Dia melihat begitu malam itu dapat Lailatul Qadar, terus dia melihat dengan suhudnya dia kurang, semua melihat kekuasaan Allah, melihat dia tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Seperti ru'yatus shadiqah. Kak, sepi kak. Jangan berisik. Jangan bersuara. Ya. Walau qad ra'a an-nabiy Ibrahim alaihi salatu wasalam fi hadhihi laila annahu yazbahu waladah. Nabi Ibrahim dulu malam ini melihat mimpi dia menyembelih anaknya. Wal walad huna az-zat al-insaniyah. Itu satu simbol bahwa bahwa walad di sini adalah zat manusia, zat diri manusia. Apa? Ya Allah. Karena udah ada beli kipas angin yang nggak dipakai kali. Baik. Allati tad'i li tadhiyati bi wujudiha taqriban ila zatil khalidah sarmadiyah. Yang diklaim untuk dikorbankan zat insaniyah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala abadi. Walisyiddati ta'alluqi qalbil abdi billahi fa innahu yaqbalu tadhiyata bi wujudihi bisabili irdai rabbih wa yamurru salik fi taqallubati hadzal maqam wa mukhatirihi bimisli ma marra bihi nabiyyu Ibrahim alaihi salatu wassalam lama talla waladahu lil jabin. Ya, fasamanu lailatul qadar qubulul fana wa izalatus siwa wal aghyar wa yaqbalu Allahu fi hadhihi tadhiyah summa yubdi bi dzibhin azim wa huwa kabsh wal kabsu zakarul ghanam fa huwa ghanimatun tuqaddam ilal fani likay yaquma qiyamatahul jadidah wa yakunu qiyamuhu billahi la binafsih. Nabi Ibrahim menyembelih anak. Itu adalah satu simbol anak ini adalah zat manusia. Ya, yang diklaim untuk dikorbankan. Ya, dengan adanya zat itu untuk mendekatkan kepada zat yang abadi, yaitu Allah. Nah, karena hati hamba itu ta'alluq kepada Allah, maka dia menerima pengorbanan itu. Ya, untuk demi jalan ridho Tuhannya. Dan seorang yang salik di jalan Allah ini, ya, dia akan terus bolak-balik untuk mendapatkan makom ini, seperti yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika pisaunya sudah diletakkan di leher
anaknya itu. Nah, berarti harga Lailatul Qadar itu ya, harganya adalah serama dengan terjadinya fana, kubulul fana. Ya. Artinya dia mengorbankan diri dia. Sebelumnya kan tidak makan, tidak minum, itu kan sudah. Nah, untuk kehidupan rohani, itulah untuk wujud kedatangan nur dari Allah. Itu baqa, ya. Dan hilangnya agyar siwa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah menerima pengorbanan itu kemudian diganti dengan sembelihan yang agung, yaitu kambing. Kambing itu adalah kabsh. Kabsh itu laki-laki kambing, ya, kambing yang laki-laki. Ya, ghanam. Seolah-olah itu adalah satu persembahan ditujukan kepada yang fana agar menggantikan tempat yang baru. Dipotong zat itu enggak jadi, datang kambing. Nah, maka ketika dia korbankan dirinya, maka datanglah kehidupan rohani. Nah, kehidupan yang kedua adalah kehidupan rohani. Ya. Maka dia melakukannya dengan Allah, bukan dengan dirinya. Yaqulu Syekh Kamaluddin Al-Qashani, Lailatul Qadril mar'i yakni biha ibtida'u wusulis salik ila maqamil balighin fil ma'rifah. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu adalah permulaan sampainya seorang salik ke makom yang orang yang mencapai ma'rifat, sampai ke situ. Sampai ke makom orang yang sudah ma'rifat. Wa ila tahaqquq bimazharaihi haqiqatal haqa'iq wa martabatal jam'i, ya. Awqatun wal wujud. Wa taratan yakni bilailatil qadar awqatut tajalli kaifa makan. Ya, Imam Al-Qashani ini mengatakan Lailatul Qadar al-mar'i, malam yang orang itu agung, yakni adalah di mana malam itu permulaan seorang salik sampai kepada tempat orang-orang yang mencapai ma'rifat, sampai ke situ. Dan sampai kepada meraih dua mazharnya, hakikatnya hakikat itu fi'il sifat zat, artinya dari Allah. Dan martabat jamak, awqat wa wujud, waktu dan wujud waktu, wujud makhluk. Dan sebagiannya yakni Lailatul Qadar maknanya adalah waktu-waktu tajalli sebagaimana yang terjadi yang Allah telah tentukan tuh. Yaqulu al-Imamul Qushairi al-Lailatul Mubarak hiya lailatul lati yakunul abdu fiha hadiran biqalbi. Malam yang di mana hamba di situ hadir hatinya. Musyahidan li rabbih, menyaksikan Tuhannya, yatana'amu fiha bi anwaril waslah. Di mana pada malam itu seorang hamba itu mendapatkan kenikmatan cahaya dekat. Wa yajidu fiha nasimul qurbah, wa yajidu pihak nasimal kurba, dan di malam itu mendapatkan harumnya, ya, kedekatan. Seolah-olah dekat itu diumpamakan seperti keharuman, ada harumnya, itu terasa di hati mereka. Yaqulu Syaikhul Akbar Ibnu Arabi qaddasallahu sirrah, laili minal lail wa huwa zamanul mi'raj wal isra wa tanazulat ilahiyah minal arsh ar-rahmani bil altafil khafiyah ila sama'il aqrab minal qalbil aswaq. Ya. Satu malamku dari malam-malam dari malam-malam, yaitu sejaman Mi'raj Isra dan turunnya ilahi dari aras Rahman ke Al-Tab, ya, ke Al-Tab Al-Khafiyah ini, kepada sentuhan kelembutan Allah yang khafi, yang, ya, ke langit, dekat ke hati yang merindukan Allah. Ya, itu setiap malam sebagaimana Nabi gambarannya Mi'raj dan Isra, ya, itu sampai kepada menyaksikan Allah. Maka setiap malam orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah satu kelembutan yang halus,
ya, turun ke hati yang merindukan Allah. Yaqulu Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, laili kinayatan anil mahbubatil haqiqiyah. Ya. Malam itu kinayah dari kekasih yang hakiki. Wal hadratil ilahiyatil aliyah, kehadiran Allah yang luhur. Min haitsu annaha tazhar fi lailin nasya'atil kauniyah ba'da artifai astaritil kanas'atil imkaniyah. Di malam yang tumbuh yang bersifat kaun, ya, artinya malam kaun itu artinya malam, ya. Setelah hilangnya tutup nas'ah imkaniyah, pertumbuhan tempat, ya. Nas'ah al-imkaniyah, tempat imkan, mungkin maksudnya, ya, tumbuhnya nas'ah, ya, pertumbuhan yang mungkin. Jadi nas'at kauniyah itu apapun yang terjadi di alam itu tutupnya, ya, tutup kemungkinannya itu hilang, karena kemungkinan ini tubuh. Tapi yang muncul di malam itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang ahli ma'rifat itu orang yang senantiasa hadir Allah ke dalam kehidupannya. Ya, berarti nas'at kauniyahnya ini, tubuhnya yang apa yang terjadi pada dia itu hilang karena ada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat mungkinnya hilang, yang ada sifat wajib Allah. Ya. Sehingga dia memenuhi hak Allah. Apabila terjadi ini, dia sabari, itu dia syukuri, ini dia ridhoi, ini dia tawakali. Tidak ada yang dia tolak dalam hidupnya apapun yang terjadi. Ya, karena dia melihat itu adalah tajalli atau hadrah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.